Kita kompak. Bismillah. Hai semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasulfa Raditya. Di video kali ini, karena mendekati lebaran, kita akan perbanyak kue kering. Nah, kita bikin butter cookies coklat kayak gini. Ini gampang banget. Seperti rasanya, ini butter banget, enak. Pokoknya ini juga teksturnya pas. Buat teman-teman yang udah penasaran, udah jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Yang pertama di sini saya punya 100 gram butter. Kemudian di sini 90 gram margarin kita masukin. Jadi di sini perpaduan antara butter dan margarin. Lalu kita masukkan 100 gram gula halus. Ini kita ayak terlebih dulu ya, supaya tidak ada bahan-bahan yang gerindil seperti ini. Ini bergerindil, tapi kalau yang bergerindil jangan dibuang. Kita tekan-tekan aja menggunakan spatula. Nanti dia bakalan hancur dan bisa terpakai semuanya. Kita pasang lagi beaternya. Kemudian ini akan kita mixer. Di sini saya menggunakan kecepatan sedang. Kita mixernya sampai dia mulai teraduk, tercampur rata aja. Nggak perlu sampai yang mengembang berubah warna menjadi putih gitu ya. Kalau sampai mengembang banget, nanti hasilnya malah beleber. Kemudian kita matikan. Ini dia hasilnya, seperti ini. Halus kan? Kalau udah seperti ini, langsung masukkan 1 butir kuning telur. Kemudian kita akan mixer kembali menggunakan kecepatan sedang sampai cukup tercampur rata aja. Hati-hati jangan terlalu lama ya. Ini kurang lebih sekitar 30-45 detik. Kemudian hasilnya seperti ini. Langsung kita masukkan bahan keringnya. Di sini saya menggunakan 200 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian 25 gram susu bubuk. Dan juga 50 gram tepung maizena. Saran saya, semua bahan kering harus diayak terlebih dulu. Ini tadi sudah diayak di awal ya. Jadi sambil saya masukkan ke dalam mangkok, ini saya ayak terlebih dulu. Pokoknya bahan-bahan kering itu harus banget wajib untuk diayak, supaya nanti kalau pencampuran dia nggak ada bahan yang bergerindil, jadi susah untuk tercampur ratanya. Nah, untuk nge-mixernya ini bertahap dulu dari kecepatan kecil sampai ke sedang, supaya nanti si tepungnya ini nggak terbang-terbang dan berhamburan kemana-mana. Jadi kecepatannya kita tingkatkan secara bertahap aja sampai semuanya tercampur rata. Seperti ini hasilnya. Kalau udah, berarti ini udah siap untuk kita cetak. Sebelum kita cetak, kita akan panasin ovennya terlebih dulu di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit menggunakan api atas dan bawah atau sampai suhu di dalam oven udah mulai stabil. Sesuaikan aja dengan oven teman-teman masing-masing. Untuk ovennya ini kapasitasnya saya menggunakan kapasitas 33 liter. Ini adalah oven Fantasi 2 MO888 dari Mito. Daya listriknya 450 watt untuk api atas dan 450 watt untuk api bawah. Itu pun kalau menyala semuanya dengan suhu yang maksimal. Dan di dalamnya ini ada lampu serta kipasnya. Jadi ini bisa membuat si apapun yang dipanggang di dalam bisa matang secara merata. Pengaturan suhunya udah terpisah antara api atas dan api bawah, jadi bisa disesuaikan dengan kematangan apapun yang akan kita panggang nanti di sini. Ini dia harga untuk Mito Oven Listrik Fantasi 2 MO888. Untuk mixernya saya menggunakan Mito Stand Mixer MX100 yang warna merah. Teman-teman akan dapetin bowl stainless steel anti karat, 3 mata kocokan yang pastinya bisa diganti. Listriknya mulai dari 350 watt aja. Kapasitasnya 5 liter. Di sini ada 12 level kecepatan. Untuk dayanya adalah 350 watt aja. Dan kalau misalkan si mixer ini terlalu panas nih mesinnya, ini bisa langsung mati secara otomatis. Dengan teknologi seperti itu mencegah supaya mixernya ini nggak cepat rusak. Ini dia harga untuk Mito Stand Mixer MX100. Yuk buruan beli oven dan mixer ini, bisa cek langsung linknya di description box.
Kemudian adonannya ini akan kita masukkan ke dalam piping bag. Setelah itu ini akan kita ikat terlebih dulu. Kemudian kita ambil piping bag yang kedua, kita masukin spuit seperti ini. Spuitnya bentuknya seperti ini ya, yang runcing dan panjang seperti ini. Lalu di sini kita masukkan nih adonannya ke piping bag yang berisi spuit. Kemudian bisa kita cetak sesuai selera ya panjangnya. Ini simple tapi penting banget menurut saya untuk menekan ketika kita mencetak, jangan dari yang paling atas tapi deket sama si spuitnya ini. Jadi nekannya itu dari bawah. Ini lebih mudah untuk mengeluarkan si adonannya. Kita tekan aja, adonannya memang agak lebih keras ya, bukan yang seperti fla gitu. Setelah kita cetak semuanya, kemudian ini akan kita panggang. Pastikan panas di dalam oven udah stabil ya. Kita panggang di suhu 140 sampai 150 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit menggunakan api atas dan bawah, atau sampai suhu di dalam ovennya udah stabil. Sesuaikan saja dengan oven teman-teman masing-masing. Ini dia loyang yang pertama sudah matang, langsung aja kita masukin loyang yang kedua, kita panggang lagi dengan suhu yang sama dan waktu yang sama. Kemudian kalau udah matang kita angkat, kita sisihkan. Masukkan lagi loyang yang ketiga. Kita panggang lagi dengan suhu dan waktu yang sama. Kemudian kalau udah matang lagi, kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, ketiga loyang ini akan kita dinginkan terlebih dulu. Sambil kita diamkan hingga dingin, kita akan bikin untuk toppingnya. Di sini saya menggunakan 100 gram DCC atau coklat batang. Kemudian ini akan kita lelehkan menggunakan metode double boiler. Jadi air yang bawah itu panas, nggak perlu sampai mendidih, pokoknya cukup panas aja. Kemudian kita lelehin sampai dia seperti ini coklatnya. Kalau udah, kemudian ini siap untuk kita gunakan. Cookiesnya udah dingin, kemudian kita celupkan satu ujungnya ke dalam coklat. Sebelum kering, langsung aja kita taburin dengan topping sesuai selera. Di sini saya menggunakan sprinkle. Kemudian kita celupkan lagi untuk yang berikutnya. Kalau misalkan teman-teman mau kedua sisinya dikasih coklat juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi sesuaikan saja. Untuk satu sisi aja di sini membutuhkan sekitar 100 gram untuk DCC-nya. Kalau misalkan kedua sisi sekitar 175 gram untuk DCC-nya. Toppingnya ini nggak harus sprinkle, bisa diganti dengan kacang almond atau misalnya kacang sangrai, sesuai selera aja. Ini dia kedua hasilnya, yang satu sisi dan kedua sisinya dikasih coklat. Jadi bisa disesuaikan mana yang teman-teman pilih. Kalau udah semuanya, kemudian di sini akan saya masukkan ke dalam toples. Untuk satu toples ukuran persegi panjang seperti ini, kalau misalkan satu sisi, itu sekitar 300 gram satu toplesnya. Kalau misalkan kedua sisinya kita olesin, itu sekitar 320 sampai 25 gram. Ini dia hasilnya, cantik banget, enak. Langsung aja buat yang udah penasaran, kita cicipin. Oke, ini dia udah jadi. Waktunya kita cicipin butter cookies coklat kayak gini. Sebenarnya untuk sisi-sisinya bisa dikasih coklat kanan dan kirinya atau atas dan bawahnya. Tapi di sini saya inginnya satu sisi tapi dia agak lebih panjang. Supaya nggak terlalu enak gitu, terlalu banyak coklat. Oke, langsung aja kita cobain gimana sih rasanya. Bismillah. Enak banget. Cobain. Buman gak panggil kita. Bentar lagi ya. Tadi lapor Buman. Tunggu dulu. Ini beneran ditungguin sama anak-anak dari tadi sebenarnya. Karena memang bikinnya pas lagi mereka puasa. Ini pas buka puasa, pas banget mereka lagi pengen-pengen ya. Teksturnya sesuai yang saya bilang tadi, karena ini ada campuran butter dan margarinnya, cuman dia lebih banyak butternya. Jadi ini teksturnya pas menurut saya. Kalau misalkan mau di fullin butter juga boleh, tapi agak lebih rapuh menurut saya. Cuman tetap pastinya kalau full butter itu rasanya pasti enak.
Pokoknya teman-teman harus cobain ini. Sekarang saya mau panggil anak-anak dulu karena udah gaduh banget. Langsung aja kita panggilin kakak dan adek yang suka cicipin cookies Buma. Adek, kakak, adek, kakak. Wow. Oke guys, kita mau cicipin. Oke, kita cicipin dulu. Together dong. Coret. Suka nggak? Suka. Ini udah approve ya untuk anak-anak, udah pastinya suka banget. So buat teman-teman harus banget cobain ini karena buat anak-anak aja suka, apalagi yang dewasa. Selamat mencoba. Dah. Oh, apa itu? Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk cobain butter cookies coklat yang super enak dan super gampang seperti ini. Share video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin butter cookies yang super lezat kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cobain.